Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Kok bersama saya Adnan. Dan kembali lagi di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip, intip terus. Oke teman-teman, masih di satu set yang baru ini di kantor kita ya, di headquarter Bintoro Corp. Dan mohon maaf teman-teman kalau misalnya nanti masih ada suara dari rekan-rekan kita yang bekerja ya di belakang sana, karena ini peredamnya belum datang nih teman-teman ya, kebetulan ya. Jadi masih ada suara-suara, mungkin sedikit suara noise, tapi kita usahakan untuk tidak ada suara noise ya, karena kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghitung biaya bangun rumah sendiri. Dan spesial buat teman-teman, kali ini kita punya 2 tips. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran? Langsung aja kita bahas. Membuat gambaran ataupun perhitungan biaya bangun rumah itu sangat penting untuk meminimalisir over budget teman-teman. Nah, akan ada 2 tips. Jadi tips yang pertama itu cara menghitung biaya bangun rumah sendiri. Dan yang kedua, apa saja sih yang bisa menekan biaya pembangunan rumah. Oke, kita masuk tips yang pertama, cara menghitung biaya bangun rumah sendiri. Langkah pertama, rincikan biaya administrasi seperti IMB, pajak, maupun surat-surat lainnya. Langkah awal ini sangat penting ya teman-teman, karena kalau misalkan administrasi aman, insya Allah pembangunan juga akan berjalan dengan aman. Yang kedua, buat anggaran tidak terduga. Jadi anggaran ini akan sangat bermanfaat untuk misalkan ada momen-momen yang tidak terduga ketika berjalannya proses pembangunan rumah. Seperti misalkan tukang yang sakit di lapangan, kemudian adanya penambahan material di lapangan. Nah, ini jadi anggaran tidak terduga ini akan sangat berguna untuk itu teman-teman. Yang ketiga, instalasi pemasangan listrik. Jadi biaya atau anggaran instalasi pemasangan listrik ini bisa jadi berbeda dengan anggaran tukang. Dan pemasangan instalasi listrik ini itu akan berpengaruh atau akan dipengaruhi oleh besar dan luasnya dari rumah teman-teman. Yang keempat, kebutuhan material pembangunan. Jadi untuk pengiriman material itu akan tergantung dengan lokasi proyek teman-teman ya, lokasi pembangunan rumah teman-teman. Kalau misalkan dia jaraknya semakin jauh dari toko bahan bangunan misalkan, itu biayanya akan semakin besar. Begitu juga dengan misalkan sulit atau mudahnya lokasinya ini dijangkau. Jadi misalkan teman-teman punya lokasi di lahan yang sempit, itu kan perlu ada biaya langsir kembali dan lain-lain ya untuk memasukkan material bangunan ke lokasi proyek teman-teman. Dan ini akan membuat biaya juga semakin besar. Yang kelima, perhatikan luas bangunan. Karena biasanya untuk biaya pembangunan itu dihitung per meter teman-teman. Yang keenam, tanah atau lokasi proyek. Jadi ketika membeli tanah, teman-teman harus memperhatikan status tanahnya. Apakah ini masih tanah sengketa atau tidak? Karena kalau misalkan dia tanah sengketa, ini akan mempersulit teman-teman untuk memproses tanah ini ya teman-teman ya. Dan itu juga akan menambah biaya pembangunan dari rumah teman-teman. Yang ketujuh, buatlah rancangan kebutuhan. Jadi membuat list kebutuhan apa saja yang akan dibeli dengan rinci itu juga sangat penting teman-teman. Oke, kita langsung masuk tips yang kedua. Tips untuk menekan biaya bangun rumah sendiri. Yang pertama, gunakan jasa tukang borongan. Jadi mungkin di antara teman-teman masih ada yang bimbang ya antara memilih kita menggunakan tukang yang harian atau tukang yang borongan. Tapi sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita menggunakan jasa tukang yang borongan, ini akan membuat tukang lebih cepat dalam bekerja karena dia dikejar-kejar oleh waktu. Dan ini juga bisa menekan biaya bangun rumah sendiri. Yang kedua, buat desain yang minimalis. Minimalis gak mesti kecil, minimalis gak mesti sempit, lahan yang luas juga bisa kita desain dengan minimalis. Kenapa harus minimalis? Karena gaya desain minimalis ini adalah gaya yang paling sederhana, yang tidak banyak aksen, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk aksen-aksen tersebut. Dan yang ketiga, pemilihan bahan bangunan.
Jadi kita harus pilih-pilih nih bagian bangunan mana yang akan kita bangun terlebih dahulu. Usahakan pilih yang penting dahulu ya teman-teman ya, sebelum yang nggak penting gitu teman-teman. Nah, itu dia beberapa tips dan step untuk menghitung biaya bangun rumah sendiri. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar pembangunan, seputar rumah, atau mungkin teman-teman pengen denger inspirasi dan tips-tips lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya. Intip-intip. Intip terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.